Olahraga yang dianjurkan untuk pasien depresi itu olahraga yang seperti apa, Prof? Apakah menari seperti misalnya nih TikTok dapat dijadikan sebagai antidepresan? Pola hidup sehat itu antara lain olahraga teratur. Nah, olahraga teratur, konsumsi makanan seimbang, kemudian juga istirahat yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Dr. Vera Elsa Masiagian dalam podcast Seksi Ansietas PPPD SKJI. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Jangan lupa untuk para milenial di rumah untuk like, comment, and subscribe ya di bawah ini. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Ada Profesor Dr. Elmeida Effendi, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Psikiatri di FK USU. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam Dr. Vera. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat Dr. Vera. Dr. Vera sehat juga ya? Alhamdulillah Prof. Prof, topik kita kali ini sangat menarik Prof. Olahraga sebagai antidepresan. Nah, kan sekarang lagi sering nih dengan keadaan COVID, orang-orang yang lagi tren-trennya olahraga seperti bersepeda, jogging, kemudian golf, dan tenis Prof. Kira-kira mitos atau fakta nih Prof, olahraga itu sebagai antidepresan? Ya, jadi sebenarnya nggak harus dari COVID ya Dr. Vera. Kita tahu dari sejak zaman dulu olahraga itu bermanfaat baik untuk kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa. Jadi kayak melancarkan sirkulasi darah, kemudian juga untuk kejiwaan juga dia bisa menambah semangat, kemudian bisa membuat kita lebih rileks, lebih tenang. Jadi sangat bermanfaat olahraga itu. Jadi bukan mitos. Tapi kalau untuk menggantikan antidepresan sendiri, mungkin itu belum bisa. Tapi sebagai terapi pendamping untuk depresi, olahraga sangat diperlukan. Dan sekali lagi mungkin bukan hanya untuk depresi saja, tapi untuk kecemasan, untuk stres, untuk berbagai kondisi kejiwaan dan fisik, olahraga sangat diperlukan. Jadi bukan hanya sebagai antidepresan ya Prof ya? Iya. Sebagai pendamping tepatnya. Bisa. Nah kira-kira Prof, olahraga yang dianjurkan untuk pasien depresi itu olahraga yang seperti apa Prof? Ya, jadi olahraga ini kan macam-macam ya Dr. Vera ya, mulai dari olahraga ringan sampai olahraga berat. Itu sangat tergantung dari kondisi pasiennya, kondisi keparahan depresinya, dan kondisi fisik seseorang juga. Kemudian sebelum sakit ada orang yang memiliki hobi, kebiasaan berolahraga secara teratur. Dan ada orang yang sama sekali nggak pernah berolahraga. Tentu itu harus disesuaikan kondisinya. Tadi juga harus dilihat minatnya. Kalau dia senang olahraga yang bersifat atletik, mungkin itu bisa dilakukan. Tapi mungkin yang paling sederhana bisa dimulai dengan jalan atau jogging atau mungkin skipping, atau kalau dia nggak mau meninggalkan rumahnya dia bisa ngidupin YouTube, kemudian melihat dari siaran-siaran aplikasi YouTube berbagai macam aerobic exercise, zumba, atau panduan yoga. Jadi banyak sekali. Kalau dia ada teman boleh aja ke basket di luar, kalau punya ring basket bisa. Jadi sebegitu banyaknya olahraga pilihan yang bisa dilakukan. Kalau senangnya main air, boleh renang. Jadi banyak sekali sih Dr. Vera, dan itu sekali lagi tergantung minat dari si yang mengalami depresi tadi. Ya berarti tergantung minat ya Prof ya. Iya. Kalau saya sendiri Prof dulu seringnya kalau lagi galau-galau itu jogging Prof. Jogging ya? Iya saya lari keliling-keliling Prof. Lari dari kenyataan Dr. Vera? Kurang lebih Prof. Iya, untuk sekarang bisa balik ke dunia nyata lagi. Udah move on dok. Udah move on, alhamdulillah. Nah Prof, kira-kira olahraga yang memacu adrenalin seperti berlari atau hiking atau panjat tebing yang lainnya itu dianjurkan? Ya, jadi misalnya kalau dia senang yang memacu adrenalin, boleh-boleh aja. Jadi mungkin jogging, bukan jogging ya, lari sprint mungkin yang lebih cepat, kemudian juga hiking. Tapi bagi orang-orang yang ya takut, yang nggak terbiasa, ya tidak. Sekali lagi apa minatnya sih pasien itu kita tanyakan, si orang yang mengalami depresi. Jadi jangan sampai dia tertekan dengan dia biasanya pengen tenang-tenang, kamu harus hiking. Wah, saya tambah stres kalau disuruh hiking kan. Tapi kalau mungkin dia senang, mungkin kalau dia senang zumba, oke, silakan. Kalau dia misalnya nggak senang berenang, disuruh berenang, mungkin tambah stres dia. Jadi apa yang menjadi minat dia, itu yang kita anjurkan untuk dilakukan.
Jadi kalau dibandingkan dengan meditasi seperti yoga untuk relaksasi, bagaimana Prof? Sebenarnya belum ada studi yang membandingkan jenis olahraga yang mana yang lebih bermanfaat untuk depresi. Karena itu banyak sekali faktor-faktor yang menentukannya. Tadi tergantung kesukaan orang, kemudian tipe kepribadian, kemudian juga dengan berbagai hal lain yang bisa mempengaruhi kenapa olahraga itu lebih berpengaruh terhadap depresi atau tidak. Intinya tadi kembali lagi ke pasien tidak merasa tertekan untuk melakukannya dan bisa menjadikan aktivitas olahraga ini sesuatu yang menyenangkan. Jadi seperti game, suatu yang membuat orang itu fun, itu sangat berfaedah. Karena endorfinnya nanti akan semakin banyak yang dikeluarkan. Dia akan moodnya akan semakin baik. Dan kortisol yang biasanya tinggi akan turun, sehingga pasien nggak stres lagi. Jadi lakukan olahraga sesuai dengan minat, sesuai dengan apa yang disukai. Iya benar, Dr. Vera. Nah Prof, untuk olahraga kompetisi, apakah dianjurkan untuk pasien depresi? Boleh-boleh saja. Mungkin olahraga kompetisi itu kalau ada tandingannya ya, siapa dengan siapa. Misalnya kalau dia kompetisi boleh misalnya main racket, tenis, badminton, atau juga lomba lari sesama temennya, boleh-boleh aja. Tapi sekali lagi jangan sampai itu malah menjadikan itu pressure bagi pasien. Jadi boleh aja kalau dia senang sesuatu yang menaikkan, yuk kita tanding yuk, siapa cepet-cepetan, kayak lari ke sana, siapa duluan, kompetitif juga kan, boleh. Tapi mungkin kalau dia merasa tidak nyaman, ya kita cuman jalan-jalan sama atau sendiri, itu juga sudah sangat membantu. Kalau mengenai seorang atlet itu yang mengalami depresi, apakah boleh ikut bertanding Prof? Biasanya kalau untuk melakukan pertandingan ada syarat-syaratnya ya, sehat fisik, sehat jiwa. Kalau misalnya lagi flu aja biasanya susah atlet untuk bertanding. Apalagi mungkin kalau dia depresi, nanti depresinya tergantung lagi, depresi ringan, sedang, atau berat. Kalau depresinya berat, saya pikir sih mustahil dia bisa bertanding. Tapi kalau ringan, ya lesu-lesu sedikit, mungkin diperbolehkan kalau untuk pertandingan-pertandingan yang tidak serius. Jadi tergantung keparahan dan itu tergantung peraturan yang mengikat tadi. Apakah si atlet tadi bisa terjun lagi atau tidak? Jadi gitu ya Prof ya. Kalau untuk olahraga itu sebaiknya dilakukan seberapa sering Prof? Untuk memperoleh manfaat yang cukup berarti, kita biasanya menganjurkan pasien untuk melakukan olahraga sekitar 3-5 kali seminggu dengan durasi 30-60 menit. Tapi kalau mungkin olahraganya intensitasnya termasuk yang tinggi seperti lari, sepeda, mungkin nggak perlu terlalu lama ya, 15 menit sudah memberikan hasil. Yang penting itu dilakukan secara konsisten. Jadi nggak zaman-zamanan, nggak per episode, tapi terus dilakukan. Mengenai pasien depresi ini Prof yang berolahraga sebagai antidepresan, apakah cukup dengan berolahraga saja atau perlu didampingi dengan terapi atau obat-obatan lainnya Prof? Iya, jadi kalau untuk depresi yang ringan, yang belum memerlukan terapi obat, mungkin boleh ya. Tapi kalau udah depresi sedang, depresi berat, tentu saja olahraga ini belum bisa menggantikan fungsi dari antidepresan. Tetap pasiennya harus mengkonsumsi antidepresan juga. Tapi olahraga ini bisa diterapkan untuk seluruh kondisi depresi, kecemasan, itu bisa diterapkan. Berarti tergantung tingkat keparahan dari depresinya? Iya. Kalau untuk pasien depresi, bisa nggak olahraga ini menjadi salah satu antidepresan? Maksudnya gini Prof, semua pasien depresi itu bisa menjadikan olahraga sebagai antidepresan ya? Ya, jadi selain kita berikan obat, terapi farmakologik untuk orang yang depresi, tetap kita akan mengedukasi pasien supaya melakukan healthy lifestyle, pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu antara lain olahraga teratur. Nah, olahraga teratur, konsumsi makanan seimbang, kemudian juga istirahat yang cukup, itu merupakan pola hidup sehat yang harus dilakukan oleh semua orang, baik itu depresi, cemas, atau juga berbagai kondisi lainnya, apapun juga. Orang sehat pun sebenarnya kita edukasi supaya melakukan hal tersebut supaya kondisi fisik dan primanya tetap oke. Terus Dok, kalau mengenai menari, tadi kan kita bahasnya masalah olahraga. Kalau menari bagaimana? Apakah menari seperti misalnya nih TikTok dapat dijadikan sebagai antidepresan? Ya, jadi ada berbagai aktivitas fisik yang disenangi pasien, seperti misalnya menari, melukis, kemudian berkebun, itu bisa menaikkan mood, memperbaiki mood orang yang lagi down. Dan itu tentu saja memegang arti sendiri ya, dapat dijadikan terapi pendamping juga untuk orang yang depresi. Tapi tentu saja efektifannya itu masih belum seberapa dibanding dengan yang olahraga yang tentunya sudah terukur. Tapi tetap kembangkan hobinya. Kalau dia biasanya melukis, dia menjahit, atau apa ya yang bisa
membuat dia semangat, itu tentu saja sangat bagus untuk perbaikan gejala-gejala depresinya. Artinya kegiatan-kegiatan selain olahraga sebagai antidepresan bisa dengan kegiatan lain ya Prof ya? Boleh, itu saja boleh. Karena kita tahu orang depresi biasanya mau melakukan apa saja malas. Yang dulu dia suka dia nggak mau lagi melakukannya. Jadi begitu dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas itu sangat bagus prognosisnya. Iya, jadi memang pada pasien depresi itu mereka biasanya hilang minat ya Prof ya. Jadi apa yang mereka sukai, apa yang mereka senangi, lakukan. Ya, dan itu susah sekali kita narik dia supaya ayo dong nari lagi, ayo dong jogging lagi. Dia nggak mau, dulu biasa mau, sekarang udah nggak mau lagi. Prof, ini sebagai pertanyaan penutup nih Prof. Menurut Profesor, olahraga terbaik apa untuk memulai sebagai antidepresan? Ya, jadi kembali lagi kalau pasien tersebut depresi, kemudian kita mau mengedukasi untuk berolahraga, kita anjurkan pasien untuk mengidentifikasi dulu, dia senangnya olahraga apa sih yang dia suka. Aduh saya nggak pernah olahraga dok, katanya nggak pernah olahraga, nggak apa-apa pak, kita coba. Suka nggak nonton televisi, nonton di YouTube, kemudian orang senam, oh saya cuma suka nontonnya aja, coba mulai diikut-ikuti, oh boleh. Nah kita tanya dulu dia apa yang kira-kira memungkinkan dan disukainya. Misalnya saya biarlah jalan-jalan pagi aja, boleh, jalan pagi juga boleh. Kalau misalnya udah ditingkatkan bisa dengan jogging nanti boleh, atau saya senang yang ada air-airnya, boleh berenang. Jadi yang pertama dia bisa mengidentifikasi olahraga apa yang disukainya, kemudian mampu laksana dia jangan bilang saya pingin golf dok tapi nggak pernah golf, saya harus beli stick golf segala mahal, murah antidepresan terakhirnya. Nah kemudian dia sudah itu dia juga harus bisa membuat jadwal olahraganya. Jadi mungkin nggak terlalu banyak biaya tapi dia mungkin 3 kali atau 5 kali seminggu saya akan melakukan olahraga ini di mana, dan itu semua bisa mampu laksana tadi sehingga bisa dilakukannya secara konsisten sehingga membawa hasil yang baik. Jadi memang kalau untuk memulainya sebagai antidepresan itu yang dibutuhkan itu minat ya Prof pertama kali? Ya minat, kembali lagi karena orang depresi semuanya tidak hilang minat ya. Jadi itu memang harus ada kemauan, olahraga apa yang sesuai dan dia harus memaksakan diri, atau ada orang yang bisa memaksakan diri supaya dia tetap patuh terhadap jadwalnya. Jadi awalnya minat gak minat dia harus ditarik supaya bisa keluar dan melakukan olahraga itu sebagai kewajiban, tapi nanti jangan sampai dia tertekan, walaupun kewajiban di olahraga tadi sama seperti makan obat, saya harus makan obat 3 kali sehari, saya harus olahraga 3 kali seminggu. Nah itu. Profesor, dengan waktu kita yang sudah berakhir, kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatannya di podcast kami kali ini. Mudah-mudahan episode selanjutnya Profesor bisa hadir dan berkenan untuk kembali ke sini. Terima kasih Dr. Vera, senang sekali kalau diundang lagi. Sehat selalu ya. Amin, Profesor juga sehat selalu dan tambah cantik selalu. Prof, kira-kira untuk para pemirsa di rumah, kalau untuk berkonsultasi sama Profesor, di mana ya Prof tempatnya? Oh iya, saya mungkin bisa dijumpai di Rumah Sakit USU atau juga di Rumah Sakit Mahoni. Nah, buat teman-teman semua yang mau konsultasi dengan Profesor Elmeida, bisa ke Rumah Sakit USU atau Rumah Sakit Mahoni. Demikian podcast kita kali ini. Salam sejahtera, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.